Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Sebagaimana diketahui bahwa pada Idul Adha ada ibadah kurban. Sebagai ibadah udhiyah atau kurban memiliki aturan, disebutnya aturan tauqifiyah yang terperinci di dalam dalil-dalil syariat. Di samping itu, kurban juga memiliki dimensi maliyah, kehartaan. Misalnya terkait dengan pengadaan hewan, perwakilan, dan memiliki dimensi sosial. Misalnya terkait dengan pengorganisasian dan kepanitiaan. Bahkan teknis pembagian dan macam-macam sasaran pembagian itu. Dan dimensi kebahasaan. Yang dimaksud dimensi kebahasaan adalah terkait dengan sigat nadar kurban dalam bahasa lokal. Karena di dalam kitab itu contoh-contohnya kan dengan bahasa Arab. Nah, bagaimana ketika berpindah bahasa ke bahasa-bahasa lokal. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan kurban, tentu saja kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kurban itu sendiri. Secara ilmu fikih, secara syariah, bagaimana yang diatur oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, bahkan ijma' dan qiyas ulama. Ibadah kurban secara definisi dan keutamaan kurban, ibadah kurban adalah ibadah berupa penyembelihan hewan tertentu. Yang dimaksud hewan tertentu adalah ada kambing, ada domba, ada sapi, kerbau, dan unta. Walaupun memang di kita mungkin tidak ada yang kurban onta, walaupun ada, ontanya tentu didatangkan dari luar negeri ya. Nah, pelaksanaan itu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan taqarrub atau taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar, hari lebaran, yaitu setelah masuk waktu sholat Idul Adha dan sudah melewati kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan khutbah, sampai dengan berakhirnya hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Berkurban termasuk ibadah yang menjadi syiar agama Islam. Menurut pendapat yang paling masyhur, ibadah kurban adalah yang dimaksud dengan an-nahr dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran ada fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, yang dimaksud kata sebagian ahli tafsir adalah sholat Idul Adha karena Tuhanmu, dan sembelihlah hewan kurbanmu itu karena Tuhanmu. Artinya sholatlah engkau karena Tuhanmu, dan sembelihlah hewan kurban pun karena Tuhanmu. Ini dalam surat Al-Kautsar ayat terakhir ya, ayat 3. Ibadah kurban merupakan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin
ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa inad dama la yaqau minallahi bimakanin qabla ayyaqa minal ardi fatibu biha nafsa. Tidak ada amal manusia di hari kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi ibadah berupa mengalirkan darah hewan kurban. Dan sesungguhnya hewan kurban nanti di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya dan telapak-telapak kakinya. Lalu semuanya menjadi ditempatkan di timbangan kebaikan orang yang kurbannya. Darah yang mengalir dari hewan kurban sebelum jatuh di tanah sesungguhnya jatuh lebih dahulu di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lapangkanlah hati kalian dalam berkurban. Ini bisa kita temukan selengkapnya dengan penjelasan para ulama, yaitu dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya. Wahya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyriki. Nah, saudara-saudara, berkurban dalam bahasa Arab disebut tadhiyah. Sedangkan hewan kurbannya disebut udhiyah. Kita menemukan dalam kitab-kitab fikih istilah-istilah ini, ada tadhiyah, ada juga udhiyah. Misalnya banyaklah, termasuk dalam kitab Takrib atau dalam kitab Hasyiah Bujairimi atau di Mughnil Muhtaj, banyaklah kitab yang mengangkat tentang itu. Hukum-hukum kurban ini perlu diketahui. Hukum kurban itu pada dasarnya ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan setiap tahun bagi mereka yang muslim, baligh, berakal dan mampu. Dalam Hasyiah Bajuri, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, bahwa ibadah kurban itu adalah merupakan ibadah sunat muakkad. Yang dimaksud orang yang mampu di sini yaitu orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan diri dan orang yang ditanggungnya pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Kesunahan berkurban itu sunnah ainiyah. Nah, disebutnya awalnya itu bahwa kurban itu adalah sunnah ainiyah bagi orang yang tidak mempunyai keluarga, dan sunnah kifayah bagi orang-orang yang memiliki keluarga atau bagi orang-orang yang berkeluarga. Ulangi, kurban itu menjadi sunnah ainiyah bagi orang yang tidak mempunyai keluarga dan menjadi sunnah kifayah bagi orang yang berkeluarga. Meskipun demikian, tetap saja berkurban boleh, bahkan sunnah dilakukan oleh setiap anggota keluarga yang mempunyai kemampuan. Artinya, bagi orang yang berkeluarga, kalaupun di keluarga tersebut sudah ada satu orang yang berkurban, tentu yang lainnya juga boleh pada tahun yang sama berkurban bersama-sama kalau memang kebetulan rezekinya ada. Nah, selama dia mempunyai kemampuan. Nah, semakin banyak yang melaksanakan kurban, tentu itu akan lebih baik, ya kan? Itu akan lebih baik pahalanya bagi semuanya. Nah, itu yang berkaitan dengan hukum. Berkata Imam Romli, wal aqrabu annal murada bi ahlil baiti man talzamu nafaqatuhum. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa wahum manij tama'u fil isyati wal israti wa qila man talzamul fa'ila nafaqatuhum. Jadi menurut Imam Romli, yang dimaksud dengan keluarga adalah orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh kepala keluarga. Dan dalam pendapat lain,
hum manijtama'u fil 'isyati wal israti wa qila man talzamul fa'ila nafaqatuhum. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah orang-orang yang berkumpul bersama dalam kehidupannya. Insya Allah nanti akan disambung dengan penjelasan berikutnya, bagaimana kurban atas nama orang lain, bagaimana kurban atas nama mayit. Tetapi dalam pembukaan ini mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.